wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak, abang, para undangan, bure-bure, tungku-tungku, abu, abi, abon, abah, ustaz dan ustazah yang Tuhan muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja milik bagi Allah pada malam yang mulianya. Oleh Allah mentong memberikan kesempatan sehat badan dan pikiran sehingga kita dapat hadir berkumpul di komplek masjid yang penuh barakahnya. Tujuan kita ibu bapak hana lain pertama sekali untuk mencari mengharapkan redha dan sayangnya Allah. Kemudian sajak kalon pengambilan trofi anak-anak kita juga disusul nantinya, yaitu dengan dakwah Islamiyah. Kemudian salawat dan salam hana cua dan hana bosan-bosan kita melaki dan memohon kepada Allah agar selawat dan salim kita selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu doa restu kita bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar yang mantungna firoduati di atas permukaan bumi Allah. Yang mulia Imam Syekh sebagai pimpinan hukum yang di kampung kita beserta dengan jajaran hukumnya, dan lagi bapak anda mungkin untuk sebutkan satu persatu mengingat wadah anda memungkinkan yang sangat Tuhan muliakan. Bapak Syekh selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang di kampung kita yang sangat Tuhan hormati. Kemudian kepada ketua pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang Tuhan hormati, juga kepada gure-gure ulun tuan, tungku-tungku, abu, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah yang kehadir malamnya yang sangat ulun tuan muliakan, dan kepada unsur musbika yang kehadir yang sangat ulun tuan hormati. Kemudian juga kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak, abang, para undangan yang kehadir malamnya yang sangat ulun tuan hormati. Terima kasih ulun tuan kepada guru MC yang kagum ulun tuan dudong di ke bapak ibu anak trek nasihat untuk menyampaikan ceramah agama. Insyaallah tiada kalau tuan sampaikan ubina alme yang saahnya Allah tu singgah ba ulun tuan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya seperti biasanya sebelum tuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh, lebih delay tuan melaki maaf karena kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian tuan ini nanti kadang silap lidah tuan, out lost control ucapan tuan,
gasa kadang narik lentuan. Jika sakit hati kadang untuk wate bapak ibu dengo, tepeh perasaan kadang untuk wate kakak abang dengo. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih delay lentuan melake maaf. Pekai ibu bapak pemaaf. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nyo malamnya tanya ibu bapak ulang-ulang kaji mantap. Sebab mono bertetap muka secara langsung di kampung rakyat Jawa yang model malamnya mungkinnya belum pernah. Nyo kali yang pertama lentuan kena kakak ibu. Mungkin boleh jadi ini adalah kali yang terakhir. Walau demikian, nah sebahagian daripada abang-abang lentuan kakak ibu kadang nama kalon-kalon lun lewat bak TikTok, kadang nawaknya kalon lewat kadang bak YouTube. Aneh tu ulang yang dile pernah lentuan sampaikan. Tu ulang balik kadang malamnya. Anggap mantonglah untuk sebagai ulang kaji, terutama bagi pribadi diri lentuan sendiri. Yang kedua bagi ibu bapak abang kakak yang kehadir kena. Kemudian yang kele, anyo ibu bapak abang malamnya nyo dakwah tanyo malamnya bahasa Aceh Selatan je. Mahanjit dakwah. Sebab itu bahasa ini menyawat dakwah hana gaji ti. Menyuntuk pegah sekedar pegah haba mentong biu-biu taga yang mengerti, yang hukum yang jid belum pegah. Sebab wadi dayah Darussalam bila ibu bapak di Aceh Selatan lentuan duk bak kabilah Aceh Sepakat. 13 tahun di sana bersama warga Selawah Belahno, Aceh Utara, Pidi dan Aceh Timur. Maka jibnya pegah haba biu-biu je tak hanji. Cuman kalau dakwah 16 tahun sudah terjun di bidang dakwah abang Nonton Bandung, nyo kebiasaan ulunyo pakai bahasa pantai barat selatan. Maka terbiasa membahasanya. Oleh karena demikian ibu bapak Nonton Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo malamnyo dakwah tanyo ngon bahasa Barsela barat selatan. Jid Alhamdulillah. Apabila nantinya yang pahino dulu. Apabila si ati ibu bapak na istilah-istilah yang belum sampaikan yang mungkin ibu bapak kurang mengerti. Sebab istilah kamu belah di belah no beda. Istilah barat selatan bade kadang na yang beda ngonino. Oh kadang nanti hanya kamu mulai itu biar bahasanya. Hanya kamu mulai. Kadang nanti Allah lemputu biar istilah ide yang ibu bapak hanya mengerti. Kadang kurang mengerti. Nyamunyona yang hana mupo mentu malamnya paksa jubu mupo miu. Hana mupo paksa bu mupo. Kalau kamu paksa tunggu haite mupo kiban tunggu ya wo. Tu bagah awak nyawa bagah dewo lu. Nah ya, dah. Nya ulang kaji tanya bio ini ibu bapak ya, Nonton Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muharram ialah hitungan bulan pertama di dalam Islam. Nyotanyo tetamong tahun baru Islam. Jadi apabila tahun baru Islam kakak abang Lontuan dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah tahun yang akan kita lalui ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nyo malamnyo kasiblah malam yaitu Muharram. Ada juga yang mengatakan 12 malam. Kedua belah malamnya yaitu bulan Muharram. Jadinya makna jikanya ibu bapak sudah 12 hari memasuki tahun baru. Ada jik kalau bisa tahun baru yang kita laluinya berlebih get daripada tahun sebelumnya. Tahun yang kali terlewati dak jiknya tahunnya lebih get, berlebih get. Apabila tahun sebelumnya sama dengan tahun yang ini ketika kita lalui, maka tergolonglah kita kepada orang yang rugi adanya. Apabila tahun yang kau likut ngontonnya lebih giat tahun yang kau likut ancu dalam tahunnya tanya, maka tergolonglah kita kepada orang yang celaka jadinya. Maka orang yang berbahagia dunia dan akhirat yaitu orang yang dimana menjadikan tahun di depannya nyotonnya dipuji lebih giat daripada tahun sebelumnya.
Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daya. Tadi untuk memperbaiki diri pada tahunnya ibu bapak kiban. Muno. Apabila lamtun likutnya dile yang tun yang kaluh dile, ikanyo galak takun kego. Tamu pa dak jit dalam tunyo kakak ibu Ramban Bandung dak hana tapu gadoh tapu kurung biu. Tapu gadoh si hae. Sebab nyam ci ada tanyo. Sebab dengan senang wate takun kego dan hana mangat ati wate gokun kedanyo. Cik kanyang siput tanya orang awam. Memang demikian. Wate babah tengok kun kego mangat batin tanyo. Di ketika gop lain kun kedanyo bengeh icah tanyo watenya. Yang bertanda batin kita watenya ibu bapak Ramban Bandung masih kotor adanya. Walaupun demikian, itulah kita. Nyan kenyantanyo dan kita berdiri di posisi itu ke bak wate jinonyo. Daya, jadi pukurung biuk mantong, pukurung. Menyonangkanyo tamu 4 jam 5 jam. Anyo tinggal le jam dah. Bek li. Menyonangkanyo tungku ibu Ramban Bandung galak cok atago. Anyo kaji piu. Kon daerah ino sama kon daerah ini na cucu tahu ya ji. Hanya kan? Nah ji, sama ide. Ide. Icu sawit maghrib. Malam tu, pugok sente kehnya lah karena sente lampu kehnya. Angkanya mbak ujo awit kulupu. Adi nyoba ngayotun nyodak kita pukurung biu. Ingat dari ibu bapak ya. Nalon ceramah belah de. Bak tabah gampung, hanalung pegapunan gampung. Sebelum ceramahnya, kamu duduk lagi duduk pada hubu bunuh. Musyrikah kuatnya. Ternyata di kampung itu ada seorang janda yang ditinggalkan 3 anak oleh suaminya. Nah tira janda naga kubah lampuh bacut lampuh sawit nyo megang kato harapan ti roma watengan untuk ganto bajianeng hana lain nyang ke bak bawah sawit sebab 3 hari kena megang kajuk pak sawit inan blosi rencana inan blot penanji bajianeng mit inan ke jajan mak megang nah ya menan kena jakpot kawai gop lain pot. Jimo janda nyok digule-gule nan lam kebun digule-gule. Kon digule karena gadoh sawit yang sebutoi. Teringatlah mati ji wate nyampu. Nyomu nyolua mak megang kacau. Nyampu ku ganto bajian lompeng lain cikatan. Maka ini ibu bapak Ramban Bandung dari cerita ini nyo ingin sampaikan abang-abang Ramban Bandung tanya yang galak cok sawit go. Mana jikon guna perasaan dan baju. Menyatakan kalau ada anak yatim, baik kakak dah. Cok ada ayah anak yatim dah. Kemudian menyatakan cok sawit ada sok-sok. Ni mina-mina haji. Sayang kau ibu pupu. Sayang kau jaja. Man jika tungkung dia tak cak orang lain dia tungkung dia dina dah cak na handu. Man ke pusi tungkung dah hana dong pegah tak nyam si buat dia. Adik tak jikan walaupun kita seorang pencuri kalau bisa bejit ke pancuri yang na perasaan. Tungkung mah. Nya kadang-kadang kan ada tunggui sampo. Pakak ngono mata tunggui ngom dah. Berkat kamu jahanam tak bu. Tadi nyo dak ji orang ya. Bila kita mengambil iji kan pikir dengan perasaan dah cok karena jahanam buat dah nyo bukan makna ji membuka luang untuk gok je cimucu kau. Tapi pusing supaya tanyo benar perasaan. Nyo tak cok mana gok be habis apa kupu. Dua-dua boh dah. Be ngumpul dah peluang. Nei. Dah ya. Kembali kita ke persoalan dasar. Nyobam beringat, ada 3 perbuatan yang dimana apabila seseorang itu sedang melakukan perbuatan itu, munyata anda jiwatinya malaikat maut dicabut nyawang, kemungkinan besar mati tak membawa iman. Tuh, pertama,
Ingat ibu bapak, bang. Pertama, nyo mati tanyo tengahnya hana me iman. Iman di ubun-ubun berdiri. Pertama, minta maaf kakak ibu ya, minta maaf, nyo agak kuto dong pegah bapak. Di ketika seseorang sedang berzina, tengah zina, watenya dicabut. Na'udzubillahi min dzalik, tamalaki ba Allah ba'nahu ba tanyo dan ba keturunan tanyo, amin. Dak, di ketika tengah tak puput perbuatan yang hina ini, malaikat Israel dicabut nyawang, kemungkinan besar tak membawa iman kita kembali kepada Allah. Yang ingat. Yang kedua, di ketika seseorang orang tengah mabuk, nak balut tiba le. Jino kana ada tabu-tabu kan? Dia cek jino kana tabu-tabu, ganja cek biasa, tarik tiba hoyong humang tanyo, kemudian tenang play. Wate tengah play dicabut nyawang, iman tanyo watenya dek berdiri di ubun-ubun. Apabila kita mati tak membawa iman, kekal selama-lamanya kita di neraka Allah, bang. Taruhannya iman. Beta pikir hana iman dulu sama neraka, gak lain nasi neraka tinggal, gak lain munyo hana amai, na iman, tamang neraka, na jaka, na wate. Tapi kalau iman hana tapuau, sama artinya kita mati dalam keadaan kafir adanya. Hana kau antu bitli. Maka orang yang tengah mabuk, makanya abang-abang dan tuan Bandung, kalau bisa kan kurangi sedikit atau tak pegaduh di mabuk. Sebab pakon, ganjaran bagi orang pemabuk ini banyak sebenarnya. Le, hana merumput dengan Rasulullah tengah di akhirat. Allah akan memandang mereka dengan pandangan yang murka. Banyak sebenarnya. Cumannya, munyo mati tanyo tengahnya, maka kita tak membawa iman. Yang kedua, dah tunggu orang yang mati tengah buat yang kedua kan, yaitu tengah tacu watago. Tacu lemau, ipok dengan lemau, mati tak membawa iman. Tacu sawit, tengah tacut, tengah tarik, urut sawit atau muka, mati tak membawa iman kita ketika itu. Tengah tak gulam bos sawit, tengah takut bos sawit, tak poplung, mesiru, ubah, icingkin bos sawit, tak membawa iman. Makanya nyocok ada agak berselu-selu dia. Kita cuan dah ada poplung baik tiga ada, ubah mati. Cok anda agak 660 dah poplung. Oh itu kena tunggu, tak kaku. Tamang penjaga tu duk di nanti ah. Menyekanya oleh peliti kita kacuhana. Kupu kacu, pelapen. Pakau anak kaplung, kau nak kaplung mulai dah kaplung, takut mati. Mamanya mati pakau, nak kaplung atau mati hana iman. Ilan walaupun pancuri pak, tapi pancuri mengiman bah. Nah ya. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah itu. Kembali kita ke persoalan dasar. Maka karena demikian abang-abang Bandung, tahun depan ini dak boleh behjat daripada tahun sebelumnya. Tahun depannya boleh behjat daripada tahun sebelumnya. Munyo nangkanyo tanyo galak mengenslo berjudi, nyo dak adik kaji piu. Sebab nyo ulang kaji biu ibu apa? Na leboh penyakit yang sangat payah untuk kita mengobatinya. 3. Nyo leboh penyakit nyo berat payah tak ubat. Pertama, nyo yang berat tak ubat. Pertama, penyakit minum, penyakit pungo kinong. Yang payah ubat lah. Orang punya karena penyakit pungo kinong ada belaga inong di rumah, inong gak tetap je. Kan ada berarti. Maka karena demikian, nyo penyakitnya berat, payah untuk kita mengobatinya. Caranya bagaimana untuk mengobati? Nyo ibu bapak akak Doban Bandung, untuk apabila lako tanya pungo kinong, cara mengobati kami butuh bantuan daripada kalian. Butuh bantuan kami ba inong-inong kamu. Wakna bantuan tunggu supaya kamu kakak bek tak jih mata kamu ke inong gak awaknya belaga biu.
Maksudnya boh budak be umum. Be hijau gila. Wate kamu kalah hijau. Dia yang lain yang agak-agak putih, dua kamu ke yang hijau. Tapi kalau awaknya nak bersolek, kan? Bersolek mau. Kemudian bawa budak tatim, kemudian mano tatim hana jagung tak mano. Kamu walaupun tua ulu ada, kamu kalau inong gak lagak, teringat kamu gak inong kamu pakam, sama. Handa timai bawa budak tunggu, handa timai musolek tunggu, nyot tajak ulahan tunggu, tajak ukubun tunggu, tajak ublang, handa timai tunggu, handa timai. Uai kubun, uai blang. Kasupot uai tunggu, lu maghrib musolek dia. Mengamu solat dia maka tunggu tajak solat kalian itu untuk suami kalian. Di sinilah perempuan banyak salah kaprahnya. Wate tajak bak pesta lagak lah. Wate tawau rumah lagi ini pelek. Solat kalian, kecantikan kalian itu yang layak melihat dan kalian nampakkan tak lain selain kepada suami kalian sendiri. Nyoba tidak laga awak tahu. Bak lift tidak laga. Kalau lelakon cu. Yang pegah ni bak kau tu. Bangkah o beoi duk rumah. Kiban han beoi mak lampir. Siawaknya berlaga beo. Dan ini cara supaya kami bisa menahan diri di luar sana. Han pungo kino. Hanya ni. Mano beta pusat, mano terurau. Malam hanali. Mana ya? Itu kemungkinan. Yang kedua, penyakit yang paling berat apa gadonya bang tu, yaitu yang kedua, penyakit pungo ke pangkat. Apabila seorang orang dalam batinnya sudah dihuni oleh penyakit pungo ke pangkat, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai pangkat dan jabatan itu sendiri. Tak tahu dia, tak peduli apakah dia menerjang perintah Allah, apakah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Anai bapak, munyokana rasa ingin memiliki pangkat pungo ke pangkat, hang tak peduli halu ngon harum. Tamita khilaf, tamita cara agar supaya pangkat dan jabatan itu akan kita temukan adanya. Ingat, perle ke pangkat wajar, pungo ke pangkat kurang ajar. Dan nyoyang ni ingatlah nah ya, itanya perle na rumah pangkat benar kecil dalam kampung, tanya perle benar rumah pangkat benar anggota DPR ada di kabupaten, benar DPR ada di provinsi. Butuh kita, itu perlu benar. Tapi yang ingat, apabila merasuki batin kita siput pungo ke pangkat, nyo agak berat bang, kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita itu sendiri. Apa yang Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ya. Kemudian yang kelima, anu yang enggak berat long, yaitu penyakit judi. Judi payah tak pegado. Penyakit judinya berakar lagi utang triang. Tring. Kalau kamu ini triang. Ini triang. Oh, tunan. Ide ubah tu yang ini, perda tu yang perda ya. Penyakit judi pas lagi takoh bakri. Munyo bakri yang takoh ngon parang atau ngon tintu, takoh ape pasti dia akan tumbuh kembali. Kipan si cara takoh perda tu yang sungkit. Bine sungkit balik ubo watu perda watu ba uyu lagi nu menang cik judi. Makanya bagi abang-abang dan tuan Bandung yang ingin menghilangkan sifat galak judi, kiban buang akarnya. Tong akar, kalau judinya pun, kalau menslot akarnya yang pertama aplikasi. Sampuh aplikasi. Kalau ku sampuh tunggu ku download lah. Sampuh lah. Kalau tunggu ku download lah. Sampuh si kau tu. Kalau gua ku sampuh lego ku download tunggu kiban tunggu. Cok HP po hari ni. Sebab apinya ini lu tapok HP bak bintik atau bak tapok ugau kiban cip cok HP ugau bak konter jak bak ponsel bak konter bang lu HP lu bang
Padik ium, padik bamlau. Lepu blow HP tu. Kena HP Nokia tu kan? Nyan pakai nyan di mudua tu ni le. Untuk tak pegaduh akar galak mujudi dalam batin tadi kan. Pegaduh pakai ni le. Mudua le tu. Punya HP tok ada pakai, kita ada pakai slot, nak tu mudah slot lah kan? Pakai nak. Maka yang ada bicara ke ibu orang teman Bandung, judi baru mudah kita menghilangkannya, yaitu dengan cara menghilangkan akarnya. Abang ibu teman Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ya, kembali kita ke persoalan dasar kita tadi. Nyo ibu bapa, bulan Muharram. Muharramnya ialah bulan para nabi-nabi. Banyak sejarah yang terjadi, banyak riwayat yang terjadi di dalam bulan Muharram, termasuk yaitu Ba'fitluh Muharram yang disebut hari Asyura. Nyo kedua uro lewat Asyura kakak. Nyan ba uro Asyura yang di hari Asyura itu gelipat gandakan amal pahala tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu menyebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, tiga anak yatim tagusu ule anak yatim, kan? Ba'ura Asyura, gusuk dengan kasih sayang. Maka bakwatenya nabang kat dua Bandung gebi pahala oleh Allah sama lagi tagusuk bandum ule anak yatim yang ada dalam dunia ni. Gusuk. Munyole o anak yatim gujuk pahala oleh Allah saduk ngon o yang na ba ule anak yatimnya. Munyo anak yatim yang botak tunggu. Munyo anak yatim yang botak tak takdirkan o ba ule botaknya. Munyo benan ule ba ule gok yang na o duknan ke o yang na ba ule botaknya. Walaupun anak yatim botak gusuk aja. Yang bek gusuk bengih. Tak gini baik lagi dah yang cik gusuk kasih sayang. Kemudian dia gusuk kasih sayang, ingat cik baik tanya tak pejit amal jika desa bagi tanya baik ente publau si kurung dalam ruang benda laba jaro tu ulai anak yatim mata tu mak anak yatim nyo nak jelas cik dah ya. Ingat tak? Kalau seandainya model lagi nyota galak tak kantunnya anak yatim, sungguh mekara anak yatim yang mak ikat tuha-tuha, so kan dalam. Mengada anak yatim mak yang muda-muda. Akhirnya, nyoboh muda, boh tuha, menyona anak yatim, gusuk. Kalau rencana tak pergi bak mak, tapi ingin kita beramal, akan nanti ketika Rasul bertanya kepada kita, sayangkah kalian kepada anak yatim? Insya Allah, nak kamu gusuk oleh anak yatim, nak kamu santuni anak yatim, ketika kamu mentau mudik dalam dunia dile ya Rasulullah. Menang, daya. Kemudian di bulan Muharram, di hari Asyura, ibu bapak ada satu riwayat mengatakan bahwa itu betul ia kejadian di hari Asyura ya. Gepegot donya pun oleh Allah Ta'ala ini hari Asyura. Kemudian dengan gepe kiamat donya pun sebuah riwayat pada hari Asyura. Alhamdulillah menyolang tunnya mungkin hana kiamat. Tak pernah tun uku Asyura uku. Kemudian dengan gepe selamat Nabi Musa daripada Fir'aun laknatillah alaih untuk membelah Laut Merah. Kena gepelah Laut Merah nyan ba uro Asyura di belakang pasukan Fir'aun di depan Laut Merah. Ketika itu terperangkap Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Hanapak mucupe wate yang mengadu ba Allah Ta'ala, ya Allah kamu maju uku mati laut pre, kamu lawan pasukan Fir'aun katinte kamu pasti mati sebab awaknya na Allah na parang na pedung na tombak sementara kami tak mempunyai apa-apa. Iban jalan keluar kamu ya Allah. Wate yang diilham bak Nabi Musa, ya Allah Musa nadun Tuhan ya Allah pukul tongkatmu ke laut. Dan bismillahirrahmanirrahim dan izin Allah kulubu. Saking yo watenya laut tuha yo ketungkap Nabi Musa dengan izin Allah tuhah laut tungkat Nabi Musa bro munyo tungkat kanyo ilaut dia sebabnya Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat tungkat nyo tungkatnya ho mendong ngon tungkatnya ngelawan Fir'aun
ngon tungkatnya melawan penyihir-penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun iti talo watalan je kuli uli binting nya binting kan je kuli binting kan batalau ubi je kuli binting. Penyihir Fir'aun itu masuk kepada agama Nabi Musa, bertauhid kepada Allah. Itulah kejamnya Fir'aun. Namun Fir'aun watalan han dipelih penyihir-penyihirnya, dipenjara, disiksa sampai mereka meregang nyawa mati bandung. Dengan penyihir Fir'aun yang tambang agama Nabi Musa. Dah, Nabi Musa dinamakan mukjizat apabila khilaful adat atau hal-hal yang aneh itu terjadi pada diri seorang ulama, orang yang tuangan Tuhan, gepenan karamah. Nah buah-buah tanyo gure-gure yang keramat. Kemudian tengah got berat ujian, tengah hujan gejak got yang geleng dawa lagi idong ujian. Tanyo jino hai pati. Sebab pakon kelebihan yang model-model lagi nyonya abang Bandung diberikan oleh Allah khusus kepada orang-orang yang sudah bersih batinnya daripada uyubul qalbi, penyakit-penyakit hati, dengki, iri, khianat, angkuh, sombong, tekabur, gak belah motor ji demam, gak pudang rumah ji tujuk suruh, gak terima melintir ji hana mangat hati, nyom mantong lagi nya posisi batin. Tak akan kita temukan hal yang demikian. Abuya Ibrahim Waila, pernah dengar? Nah dengar ya? Abuya Ibrahim Waila, nyoy ibu bapak kekerambahan beliau itu sering disaksikan oleh sopir-sopir motor, sopir-sopir mobil. Yang kadang-kadang dari Labuhan Haji sopir motor kena berangkat ke Banda Aceh, mengumpuk nganggaknya geken abu kena abu, awaknya kau minta perkah geken abu anak pernah berangkat jo awaknya. Watetok sopir motor kena Banda Aceh, abu kanai Banda Aceh. Nah kan? Uji gaduh-gaduh. Nyo yang model-model gaduh lagi nyo bang. Gejuk oleh Allah kepada orang yang bersih batinnya. Nyo model-model tanya uji gaduh-gaduh. Apa yang hendak kau gaduh? Ino-ino kau kan perlu. Nah kan? Nyo yang gile-gile. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kelebihan bisa memainkan angin. Nyomnya di rakyat Jawa nyo Nabi Sulaiman tinggal umpama dile, tinggal pegang angin intak nyo kede, intak nyo udah angin hana selamat urung yang hana tenang nyo. Ibu-ibu umpama jo angin bawa nyo, jo pemengen angin ngan kamu lako hana selamat. Ban rakyat tu kamu lako bio ikunyu angin nyoda maci mece utai hilang ni. Aku kamu kedi. Ada ya? Akhirnya. Jadi maknanya gini. Kelebihan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang bersih batinnya. Lagi Nabi Musa bunuh. Jadi Nabi Musa di yo yang anak yang baca yo yang anak me sagai juluk-juluk no jago benar. Dek ditarik atau yang kanan. Nek pulih-pulih kotak barang dah tak naik boleh. Ini. Nah ya, akak coba le. Ni yang ka. Mau banget bagas awak. Banjir bandang Nabi Nuh itu pun keringnya bertepatan pada hari Asyura. Menurut bapak kita cerita Nabi Nuh kat Nuh Bandung ya. Nabi Nuh yang sebenarnya nama asli beliau bapak ialah Abdul Ghaffar. Tunan asli Nabi Nuh. Pakon gepenan Nuh wate kan. Padahal nan beliau itu Abdul Ghaffar. Pakon gepenan Nuh karena Nabi Nuh itu suka menangis. Sering menangis. Sebab bahasanya Nuh yang maknanya menangis. Karena Nabi Nuh sabi mo sabi gelap seekor anjing. Ase yang diejek oleh Nabi Nuh ketika itu ibu bapak merasa Nabi Nuh itu berdosa. Tabah masa meno yang jik pakon gemo tadi meno. Nabi Nuh Abdul Ghaffar tengah jak-jak bak sabah tempat merumpuk dengan sabah ase. Lain ase no daripada ase lain. Munyo ase lain dua nik macam nyopu.
Kan? Wate mu umpuk wa Nabi Nuh ase put nikmat ya, dia ase yang pijak bak Nabi Nuh, pukul Nabi Nuh wate yang. Kita hancur kau muka kak. Tiga ase lain mata dua nak kah bakal jepul. Tak perlu kak. Watenya dengan izin Allah ase yang disuut ungkapan Nabi Nuh. Ya Rasulullah, yang tahina ya Rasulullah, yang menciptakan apa yang diciptakan, yang tak pegah hancurnya yang diciptakan atau yang menciptakan. Kalau seandainya yang tak pegah hancurnya no adalah ciptaan ba ulun hanaga nak cipta ke ase put nek mata no ase inong lain hai teng ulun kau agak put nek mata. Tapi apabila hinaan cacianmu itu noh tertuju kepada yang membuat bentuk, sungguh tak layak ucapan itu keluar daripada seorang rasul. Watenya ke Nabi Nuh tertunduk, terdiam 1000 bahasa tak menjawab apa-apa. Merasa Nabi Nuh ketika itu tak lebih gemuk tapi kat ibu teman Bandung dimuliakan Allah SWT. Pak geduk gemuk, teringat ucapan nasi put dalam hati yang anak dia. Gumo gelaki ampun ba Allah Ta'ala bak watenyan ke dipanggil Nuh itu sebagai Nuh, padahal dasar nama beliau Abdul Ghaffar. Di usia beliau 350 tahun. Nah riwayat lain pegah lerutuh 80 tahun, 380 tahun. Ketika itu sampai perintah daripada Allah untuk menyiarkan agama tauhid, yaitu agama Islam. Noh, nalun Tuhan ya Allah, kulantik kau sebagai Rasul, bawa ajaran ketauhidan kepada raja, bawa ajaran ketauhidan kepada masyarakat. Sebab bakwatinya kakak ibu, ada seorang raja yang bernama Raja Darmasyil, raja yang paling yang mau judi-judi nyangka kayak gitu, Darmasyilnya. Dan Darmasyilnya orang yang pertama memeras anggur, dia yang pertama mabuk-mabuk. Yang mabuk ya. Jadi Darmasyilnya, waban Bandung ya, raja yang paling zalim. Dia menyembah patung ketika itu. Nabi Nuh 380 tahun usia. Nabi Nuh waktu lerutu 80 tahun nanti belum kawin. Lerutu 80 tahun belum kawin. Sebab umur Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun. Akhirnya berdakwah di dalam mendakwahkan agama Allah itu 400 tahun, yang akhirnya banjir bandang itu terjadi. Banjir bandangnya liput rututun Nabi Nuh berdakwah. Karena ini kan, jadi pada suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menyeru dari timur sampai barat, utara ke selatan, terdengar suara Nabi Nuh. Itu mukjizat Nabi Nuh. Kebetulan di hari yang sama ketika itu Raja Darmasyil sedang membuat pesta hari raya. Pesta hari raya. Adida Nabi Nuh watanya dia tu sebuah bukit, kemudian gusurak le Nabi Nuh, getau le Nabi Nuh, wahai seluruh masyarakat yang di Nanggronyo, bertauhidlah kalian kepada Allah. Be awaknya semah patungnya hana mampu memudaratkan awaknya dan hana mampu membantu awaknya. Tiada Tuhan selain Allah, dan lun pada detik ini sudah diutus sebagai Rasulullah untuk membawa kalian kepada jalan yang benar. Menggema suara Nabi Nuh. Wakilnya ibu bapak, Raja Darmasyil yang sedang perayaan pingsan mendengar suara Nabi Nuh. Pingsan. Nyantu Nuh. Sonohan urung yang kurung akai tinggal di kampung pulang. Panggil dia. Dipanggil lah Nuh. Duk dah. Kalau dia dalam masyarakat dia, big data yang musuh Nuh. Nyo aja. Ayo dah masuk. Si modelnya aja. Kerja kagak? Bilang kau kena kerja aja. Yang tak pegang apa? Raja lun diutus oleh Allah sebagai rasul untuk membawa kebenaran, untuk mentauhidkan Allah. Hana guna semah patung raja kita pergi ke semah, hana manfaat. Kini raja katanya sadar kan tau? Timang pikiran kan tau?
kan munyo pungo kan dikububat. Oh kadang kah kurung peng je lonjuk peng. Oh kadang kah terlilit hutang len bayi hutang kah padi. Oh kadang kah hana minang berapa orang istri yang kau butuhkan akan kuberikan kepadamu. Dijawab oleh Nabi Nuh watenya, raja lon tidak butuh uang ya. Ku tek-tek. Pengadina tek-tek ni. Uangnya uang kaya, pengawal ambil lemparkan dia keluar. Tik Nabi Nuh. Wate go putupit dari luar gerbang gesedot ke watenya lesiro inong yang bernama Amrah. Kan? Nah Amrahnya ke duda yang berkahwin dengan Nabi Nuh lahir anak Le. So, Sam, Ham dan Yafus. Nyo yang jadi keturunan dan nyo nek dan nyo bang. Sam, Ham dan Yafus. Makan angan tunggu nyalain nyatinya dan lahir anak Nabi Nuh bakwal yang dimukawin dengan Nabi Nuh dua agam yaitu Kan'an dan Balus yang awaknya dua termasuk mak dengan wal'ab kembali ke agama mereka masing-masing yang nyo ke ibu bapa anak Nabi Nuh yang temurka ba Allah temurka ba urun Tuhan. Nah benar dah ya ka anak Nabi Nuh Le yaitu Sam, Ham dan Yafus. Dakwah Nabi Nuh dakwah puluhan tahun mengajar nyo malamnyo lon dakwah